Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 0517 08793 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas 2 mata kuliah basis data. Nah, di sini adalah contoh kasus untuk tugas 2, yaitu ini adalah diagram IRD. Dan untuk soalnya itu membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam. Nah, di sini terdapat 6 entitas, yaitu ada dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin beserta dengan atributnya. Oke, pertama kita jalankan dulu examnya. Pastikan aplikasinya sudah start, berjalan, dan MySQL juga sudah berjalan. Nah, buka PHP MyAdmin-nya, kita ke database. Oke, kita buat database-nya namanya Slackit. Lalu klik create. Oke, kita buat entitas dokter, tabel dokter. Dan untuk atributnya ada 7 atribut. Oke. Yang pertama ada ID dokter, nama dokter, ID dokter, spesialis, lalu ada alamat dokter, lalu HP, tanggal lahir, dan waktu kerja. Waktu kerja. Dan untuk ID dokter tipenya integer, lalu ini menjadi primary key-nya, ya. Lalu auto increment checklist, tindak mana dokter di variabel karakter itu panjangnya 100. Dan not new-nya kita centang. Oke, kita lanjut ke spesialis pada karakter, isi panjangnya 50 saja. Alamat dokter, pilih teks, nomor HP, variabel karakter panjangnya 20. Tanggal lahir pilih date. Waktu kerja variabel karakter 50. Step. Oke, kita tambahkan lagi pasien dokter. Nah, pasien dokter. Di sini ada ID. Oke, kita lanjut buat tabel pasien. Ini ada 4 atribut sama ada ID pasien. Nama pasien, alamat pasien, lalu jenis kelamin, oke, untuk ID pasien tipenya integer, ini menjadi primary key-nya, lalu centang auto increment-nya, nama pasien ubah ke variabel karakter,
100 dan not nolnya kita centang. Alamat pasien menjadi teks, lalu jenis kelamin pilih enum, klik edit enumnya, lalu pilih L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kita go. Oke, lalu kita save. Lalu selanjutnya tambahkan untuk tabel administrator. Ada 3 entitas, ID admin, nama admin, waktu jaga. Untuk ID admin tipenya integer, lalu ubah ke primary key, lalu checklist juga auto incrementnya. Nama admin pilih variabel karakter panjang 100, kita centang juga not nolnya. Untuk waktu jaga variabel karakter panjangnya 50, lalu kita save. Selanjutnya kita tambahkan tabel lagi dengan nama daftar. Di sini ada 3 atribut, ID daftar, ID admin, ID PM. Untuk ID daftar tipenya integer, ubah ke primary key, checklist juga atau incrementnya. Oke, kita save, lalu bikin tabel lagi. Ada dokter admin, tabel name harus dokter admin, ada 3 atribut, itu ID data, ID admin dan ID dokter. ID dokter, untuk ID data tipe integer, primary key, lalu checklist juga atau incrementnya. Kita cek, lalu terakhir pasien dokter. Dokter ada 5 atribut, ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, tambahkan 1 kolom lagi untuk resep. Untuk ID ubah ke integer tipenya, lalu ubah ke primary key, lalu checklist juga auto increment. Untuk ID dokter, ID pasien tetap tipenya integer. Oke, untuk waktu periksa date time, dan untuk resep teks. Kita save. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan tabel relasinya. Yang pertama dari pasien dengan admin, yaitu daftar, lalu ke strukturnya
pilih relation view. Nah, kita on delete nya, pilih cascade, on update juga sama. Di sini ID admin, tabelnya admin, lalu add constant, on delete nya cascade, lalu on update juga sama. Pasien, dari tabel pasien, nah, ambil ID pasien, klik save. Oke, sudah. Selanjutnya antara dokter dan administrator, nanti dokter admin, pilih ke structure, lalu ke relation view, on delete nya pilih cascade, on update juga sama, lalu pilih ID dokter, lalu tabelnya dokter, mengambil ID dokter, lalu tambahkan untuk adminnya, cascade, ID admin, administrator, mengambil ID admin, klik save. Oke, selanjutnya antara dokter dengan pasien, itu pasien dokter, klik dokternya, pilih relation view, on delete nya pilih cascade, on update juga sama, lalu untuk ininya, lalu ID dokter, dari dokter add consent, tambahkan lagi, pilih on delete nya cascade, dan on update juga cascade, atau pasien, lalu pasien. Oke, klik save. Klik database lagi, coba cek di desainernya. Nah, kita ambilkan dulu pasien dokter. Oke, setelah itu kita coba tambahkan datanya lebih dahulu. Kita masuk ke insert untuk dokter, misalkan misalkan umum, nomor 10 misalkan ini, kita masukkan contoh saja. Waktu kerja misalkan dari jam sampai jam 16. Yang kedua, misalkan Rina, misalkan ini untuk gigi, namanya nomor HP, tanggal lahir, masukkan contoh saja. Waktu kerja misalkan dari jam 9 sampai jam 17. Lalu klik go. Oke, kita menambahkan dua data dokter. Selanjutnya kita menambahkan data di pasien ke database dahulu. Pasien insert, nama pasien misalkan Dina, nama pasien misalkan perempuan. Di sini nama pasien kedua itu Rudi. Alamatnya atau saja lah.
Lalu jenis kelaminnya laki-laki, klik go. Oke, kita menambahkan lalu ke administrator, kita klik insert. Misalkan nama adminnya admin 1, waktu jaganya misalkan pagi, dan untuk admin keduanya jaganya malam, klik go. Selanjutnya ke daftar, klik insert. ID adminnya admin 1 untuk yang pertama, pasiennya juga Dina itu yang ke-1, dan admin kedua pasiennya nomor 2 itu Rudi, klik go. Selanjutnya ke pasien dokter, kita tambahkan ID dokternya, misalkan tuh misalkan Pak, resepnya apa, 500 mg. Yang kedua di dokter kedua, dokter Rina, dan pasiennya Rudi. Oke, jamnya kita misalkan untuk ID dokter pertama dan pasien Dina pertama jam 9. Untuk ID dokter kedua, dokter Rina, misalkan di jam 10. Itu resepnya misalkan Panadol, kita klik go. Selanjutnya ke dokter admin, kita tambahkan untuk ID admin pertama admin 1, ID dokternya 1, admin 2 dokter Rina yang kedua, klik go. Selanjutnya kita cek ke exam dulu, lalu jalan cancel, panggil MySQL, soal database. Nah, kita use database rumah sakit. Lalu kita select nama pasien, lalu jenis kelamin, ambil dari pasien, nama pasien dan jenis kelamin. Atau jika ingin menampilkan hanya berjenis kelamin perempuan saja, select dulu nama pasiennya, lalu jenis kelamin, pasien, dia hanya menampilkan berjenis kelamin perempuan, laki-laki, ubah nanti ya. Nah, dia hanya menampilkan pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk tugas 2 kuliah basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.